warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di sini ibu sebagai guru PPL yang akan mengganti Borobaniah dalam mengajarkan SKI. Nah, baik. Di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Mahzumia. Ibu dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, baik. Di sini ibu akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran SKI. Nah, pada minggu lalu Bu Robaniah telah mengajarkan tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, pada hari ini ibu akan mengajarkan kalian tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, sebelum kita memasukkan materi, di sini ibu akan mengabsen kalian semuanya. Di antara kalian, siapa yang tidak bisa hadir ataupun yang berhalangan hadir pada mata pelajaran ibu hari ini? Ada yang tahu siapa yang nggak hadir pada hari ini? Aulia Wisli, Bu. Aulia Wisli, kenapa dia nggak bisa hadir? Sakit, Bu. Nah, sakit. Nah, semoga teman kita ataupun kawan kita Aulia Wisli lekas sembuh dan dapat mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita terlebih dahulu pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, walaupun kita tidak bisa belajar dengan cara tatap muka, kita belajarnya secara daring. Anak-anak jangan patah semangat dalam belajarnya, karena menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, langsung saja kita akan masuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan juga siswa mampu menjelaskan tentang latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, baik, di sini ada tahu nggak apa itu dakwah? Tidak, Bu. Nah, baik, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, adapun keadaan sebelum datangnya Islam ke kota Madinah ini disebut dengan nama Yathrib. Nah, maka kota Madinah sebelum datangnya Islam disebut dengan namanya Yathrib. Nah, penduduk asli di Madinah ini yaitu terdapat dua suku. Yang pertama suku Aus dan suku Khazraj, dan ada sebagian orang Yahudi yang menetap di sana. Nah, itulah nama-nama suku yang terdapat di Madinah tersebut ketika sebelum datangnya Islam. Ada suku Aus, suku Khazraj, dan ada orang-orang Yahudi tersebut. Nah, masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam itu memiliki empat aspek. Yang pertama itu aspek kepercayaan, aspek ekonomi, aspek politik. Nah, itulah latar belakang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, kita langsung saja memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu dahulu apa itu hijrah, yang mana dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah. Nah, inilah pengertian dakwah tersebut, yang mana yaitu perpindahan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah, yaitu menegakkan agama Islam tersebut. Nah, di sini hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu faktornya itu ada faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu ada tanda-tanda perkembangan Islam yang ada baik di Yathrib. Nah, di sini
Terjadi pada tahun 621 Masehi, telah datang 13 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqabah. Nah, di sini tanda baiknya yang pertama itu pada tahun 621 Masehi, datang 13 orang Yathrib ke Bukit Aqabah, yang mana di sini mereka berikrar untuk masuk Islam. Nah, kejadian ini pun disebut dengan Perjanjian Aqabah 1. Nah, tanda yang kedua yaitu terjadi pada tahun 622 Masehi, datang lagi 73 orang Yathrib, suku Aus dan suku Khazraj ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yathrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah beserta pengikutnya. Disebut di sini yaitu Perjanjian Aqabah. Nah, itu yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi, yaitu tentang Perjanjian Aqabah 1. Yang kedua terjadi kepada tahun 622 Masehi, yaitu maka disebut dengan Perjanjian Aqabah tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yathrib. Nah, adapun Perjanjian Aqabah 1 yang isinya pertama yaitu mereka menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Mereka mengatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, itulah isi dari Perjanjian Aqabah 1. Nah, selanjutnya adapun Perjanjian Aqabah 2. Nah, Perjanjian Aqabah 2 isinya yang pertama yaitu penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan mensyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan isi Aqabah yang terakhir yaitu penduduk Yathrib siap menerima resiko dan tantangan apapun yang akan terjadi, maka orang-orang Yathrib ini sangat bersiaga ataupun siap siaga untuk menerima itu semuanya demi kemajuan dan kemenangan agama Islam tersebut. Nah, di sini Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu ada juga terdengar kabar tentang rencana pembunuhan atas dirinya oleh kaum Quraisy. Nah, ini juga terjadi petandanya kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah tersebut, yaitu beliau mendengar kabar tentang perencanaan dari kaum Quraisy untuk membunuh beliau tersebut. Nah, rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad SAW menguasai Madinah, dan juga rencana pembunuhan dilakukan oleh seorang pemuda yang terkuat di kaum Quraisy tersebut. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Yang pertama tadi tanda baiknya, yang pertama orang Yathrib ini menerima baik Islam ke Yathrib tersebut. Yang kedua akan ada rencananya pembunuhan orang kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah latar belakang yang mengakibatkan Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah dengan baik, nah, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin penduduk kota itu. Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Nah, maka dengan diterimanya Rasulullah dengan cara yang baik, maka Rasul menjadi pemimpin di kota tersebut dan meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat yang baru. Nah, selanjutnya adapun strategi dan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama itu mendirikan masjid. Nah, adapun strategi yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama itu mendirikan masjid, yang mana masjid yang didirikannya adalah Masjid Nabawi. Nah, itulah masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah tersebut, yaitu strategi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, adapun strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, yang adapun di sini ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu nggak apa itu kaum Muhajirin? Tidak, Bu. Kaum Ansor ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, di sini kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menanti kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya di Madinah tersebut. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Adapun strategi yang terakhir yaitu membuat piagam Madinah. Nah, di sini strategi ataupun substansi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW periode Madinah tersebut yaitu membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibuat yaitu
perjanjian yang tertulis, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, itulah strategi dan substansi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pengikutnya di Madinah. Nah, itulah periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu sudah Ibu jelaskan tentang dakwahnya Rasulullah SAW periode Madinah, dan juga latar belakang yang mengakibatkan hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu strategi ataupun substansi yang melatar belakangi dakwah Rasulullah SAW tersebut. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jika ada anak ibu yang ingin ditanyakan, ibu persilahkan. Tidak, Bu. Nah, baik, itulah materi kita pada hari ini tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, baik, jika tidak ada, maka di sini dakwah yaitu kita itu mengajak, menyeru ataupun memanggil orang untuk beriman kepada Allah, taat kepada Allah sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, adapun latar belakang hijrahnya Rasulullah yaitu yang pertama, beliau sangat diterima dengan baik di Yathrib, dan yang kedua yaitu ada kedengaran bahwa kaum Quraisy ini akan membunuh Rasulullah tersebut, maka itulah latar belakang yang mengakibatkan Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Dan juga orang-orang Madinah ini sangat menerima dengan baik kehadiran ataupun kedatangan Rasulullah tersebut. Nah, adapun strategi dan substansi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama pengikutnya di Madinah yaitu yang pertama mendirikan masjid. Adapun masjid yang didirikannya adalah Masjid Nabawi, dan yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW bersama pengikutnya. Dan yang strategi ataupun substansi yang ketiga yaitu membuat piagam Madinah. Nah, piagam Madinah yaitu piagam yang tertulis, yaitu piagam perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa silakan kerjakan tugasnya yang telah Ibu berikan. Maka di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.